Halo, hola, selamat datang di podcast LPPM Universitas Katolik Sugio Pranoto yang ke-9. Kenapa yang ke-9? Karena saya ngitung. Kita ucapkan dulu bagi teman-teman yang baru datang, baru kenal, baru tahu ternyata LPPM Universitas Katolik Sugio Pranoto punya channel. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, berkah dalam. Kenapa kami ucapkan selamat pagi sampai selamat malam? Karena kita nggak tahu nih kapan kalian nonton. Yang penting adalah kalian tetap setia nonton podcast LPPM Universitas Katolik Sugio Pranoto. Nah, sebelum kita jauh-jauh pembahasan kita nanti ke depan, saya mau menyatakan, kami mau menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan spesial. Kenapa? Ada 5 poin yang mau kami sampaikan. Yang pertama bulan Natal. Bulan Natal tanggal 25, betul? Betul. Yang kedua, akhir tahun. Akhir tahun tanggal berapa? 31, artinya mau pergantian tahun, betul? Betul. Yang ketiga adalah nonton Home Alone. Ya, kelihatan umurnya karena Home Alone itu biasanya ditonton sama orang-orang yang sudah berumur ya seperti saya, seperti saya menengok ya senggol-senggol ya. Kemudian yang keempat adalah banyak makanan. Nggak percaya banyak makanan, nanti tunggu di akhir-akhir acara ini. Nanti kami tayangkan nih makanan apa yang membuat kita stamina, membuat kita sehat. Nah, kemudian yang terakhir apa? Gajian sesuai dengan podcast kali ini sebelum gajian ya, podcast sebelum-sebelumnya ya, podcast sebelum gajian. Ini yang paling penting. Ketika nanti tanggal 28 semua tenaga pendidik, semua karyawan Unika ada mak celenting. Nggak ada ininya, cuman mak suaranya aja, celenting. Berarti itu ada pemberitahuan, ada cuan masuk. Nah, itu kebahagiaan yang tak bertambah-tambah terus-menerus. Nah, kemudian dimulai dari awal dulu. Apa itu dimulai dari awal? Awal dari tema ini, cocok nih sama pembahasan ini. Pengalamanku mau saya share Jadi begini, teman-teman. Pengalaman saya pribadi, setiap pergantian akhir tahun itu saya selalu merefleksi, apa toh yang kurang dari saya? Apa toh yang harus saya lakukan? Itu saya lakukan di depan kaca tiap tahun, ya. Tiap tahun saya lakukan di depan kaca. Apa tuh yang kurang? Nggak bisa nih kalau sifat saya seperti ini. Terus, kapan saya berkembang? Tahun 2021, karena saya refleksi tahun 2020 saat itu, saya harus membuat seperti ini di ini. Dan akhirnya, ya ada yang luput, ada yang berhasil. Nah, berkaitan dengan tema ini, tema hari ini, tema malam ini, ya. Tema malam ini adalah Rumah Universitas Katolik Sugio Pranoto, optimisme di tengah pandemi COVID-19. Nah, menarik bukan? Apa aja tuh yang akan dibahas? Yang dibahas adalah refleksi tahun 2021. Apa yang sudah dicapai? Apakah ada yang belum dicapai? Kemudian, apa resolusi tahun 2022 nanti? Nah, menarik bukan? Karena ini berkaitan dengan pergantian waktu, ya, bukan pergantian alam semesta, bukan pergantian mantan atau pergantian tetangga atau pergantian yang lain-lain, tapi pergantian tahun. Nah, kita harus melakukan resolusi nih untuk menjadi yang lebih baik begitu. Nah, lalu dengan pembahasan ini, dengan tema ini, dengan pertanyaan ini, narasumber mana yang tepat? Siapa narasumber? Nah, teman-teman sudah melihat sendiri ya, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, 1, 2, 3 ini adalah narasumber-narasumber yang hebat. Yang pertama adalah Bu Anda, halo, hola. Bu Anda ini adalah dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Sugio Pranoto. Saya sudah mengenal semenjak embrio ya, kita sudah kenal di embrio. Kita sudah mengenal beberapa lamanya ya, sudah sekian ratus hari. Beliau sangat sumringah, selalu energik, lincah, licin, kayak belut ya Mbak, selalu semangat.
ya. Kemudian yang kedua adalah Mbak Deo. Halo Mbak Deo. Halo Mbak Deo. Mbak Deo adalah tenaga pendidik. Baru pertama ini kita ketemu ya Mbak Deo. Baru pertama. Oh, 2 kali. 2 kali. Oh iya, rapat aktif. Oh iya, ya 2 kali baru ketemu. Nah, jadi kalau ketemu di podcast ini itu membuat kita itu, oh iya, membuat saya ya, atau membuat yang lainnya juga, oh ini yang namanya dosen Mbak Anda, oh ini namanya tenaga pendidik Mbak Deo. Nah, kita malah justru saling kenal, malah justru saling tahu. Nah, biasanya juga ini sebagai ajang-ajang pencari ya Mbak Anda ya. Siapa tahu. Nah, yang terakhir narasumber kita ini. Halo Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi. Nah, buat teman-teman nggak asing lagi ya, pasti yang teman-teman beraktivitas di sekitar Universitas Katolik Sugiyo Pranoto, apalagi teman-teman yang sebagai penggemar sepak bola. Nah, beliau ini sudah sangat terkenal sekali di kancah Melayu-melayunya ya Pak, sambil nendang bola, sepak bola. Ya, kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai rektor Universitas Katolik Sugiyo Pranoto. Gitu. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja lempar ke narasumber materi-materi ini. Kita sapa dulu sekali lagi. Halo Pak Ferdi. Halo Mbak Kris. Halo Bu Anda. Halo Mbak Deo. Oke, kita serahkan waktu dan tempat. Kami persilahkan pertama-tama untuk Mbak Anda, kemudian yang kedua Mbak Deo, kemudian yang terakhir Pak Ferdi. Begitu. Monggo Mbak Anda. Oke, terima kasih Kak Kristia. Ini saya pertama banget ya. Jadi nggak bisa nyontek loh omongannya Pak Ferdi sama Mbak Deo loh. Oke, kalau bicara persoalan refleksi tahun 2021 dari kacamata dosen dan di sini mewakili dosen muda, mungkin saya selalu berangkat pada balik pada titik awal kenapa saya memilih menjadi dosen. Kalau misalnya bicara apa ya, saya itu kebetulan alergi penuaan ya teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya dengar dipanggil agak tua gitu, kuping saya tuh tiba-tiba punya penyakit gatal, geli gimana gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak mau ada di tempat yang kemudian menjadi menua, saya pengennya tuh ada di tempat yang selalu muda. Dan di manakah itu? Ya tempat yang dimana saya menghabiskan waktu masa muda saya, dunia kampus. Ya udah. Mau nggak mau, kalau saya nggak pengen tua, ya saya harus balik ke kampus. Itu apa ya, titik awal kenapa saya memilih jadi dosen. Bukan karena saya pinter, nggak ada yang ngomongin saya pinter. Kayaknya kalau misalnya nanti ketemu sama dosen-dosen yang lain, aku paling bodoh ini. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan orang-orang pinter, lebih baik saya bodoh nih, ben rak ketok bodoh tenan. Jadi ya, tidak muluk-muluk saya berangkatnya ya karena pengen terus berada di dalam dunia yang selalu muda, tidak pernah menua. Bagi saya kampus adalah tempat yang tidak pernah menua. Bukan cuma persoalan kita akan ganti mahasiswanya, tapi bahkan di dalam kalau bicara dunia pendidikan itu kan selalu berganti. Nggak pernah ilmu itu terus tua gitu. Tiap tahun pasti ada pergantian. Jadi memang selalu muda. Dan itu yang membuat saya kayaknya kok aku ingin menghabiskan masa mudaku yang terus muda dan nggak pernah tua ini ya di dunia kampus. Nah, berangkat dari situ kalau misalnya berefleksi pada apa yang sudah saya lakukan, kenapa dunia kampus ini menjadi tempat saya ingin menghabiskan. Selain dia tidak pernah menua alias muda terus, disinilah tempat munculnya banyak harapan. Bagi saya dunia kampus itu adalah dunia di mana tumbuh, berkembang, dan tercapainya bahkan tangga menuju harapan-harapan. Harapan mahasiswa, terutama harapan mahasiswa ya, karena yang saya hadapi setiap hari kan adalah mahasiswa. Harapan mahasiswa yang itu macam-macam. Harapan dia ingin menjadi sukses dengan berbagai definisinya, harapan dia ingin menggali diri menjadi lebih
dalam, harapan menghabiskan waktu sebelum harus menikah, harapan sebelum dia harus berhadapan, misalnya melanjutkan usaha orang tua gitu. Ada banyak sekali harapan. Dan harapan ini ketemu terus. Saya bergaul dengan teman-teman mahasiswa, ini yang membuat saya, wah, ternyata disinilah saya bisa berjumpa banyak sekali harapan, ketemu dengan harapan-harapan baru, dan disitulah saya terus belajar. Yang membuat saya ini, ya ini adalah tempat yang tidak akan pernah menua. Nah, terutama kalau misalnya kita berangkat ya dengan judul yang, nah ini ya, pandemi COVID-19, itu jelas saya ingat sekali Maret 2020, di mana itu adalah awal tahun semester genap, dan kemudian baru mulai kuliah 2 kali atau 3 kali pertemuan, dan kita dihadapkan pada pandemi, dipaksa untuk belajar dari rumah dan lain sebagainya. Ada perjumpaan yang hilang kemudian. Perjumpaan itu bukan hanya sekedar interaksi dengan mahasiswa, tetapi kemudian harapan ini menjadi mulai semu, menjadi mulai pudar, karena ketika saya berjumpa, yang berjumpa itu adalah pengalaman-pengalaman harapan ini. Harapan mata-mata, cahaya mata para mahasiswa untuk belajar, untuk ketemu sama temennya, untuk melihat pengalaman-pengalaman baru, untuk hanya sekedar menghabiskan waktu, untuk sekedar berteman, dan ini lalu semuanya ada di dalam sebuah layar kosong. Saya tidak lagi menemukan itu. Yang ada adalah bagaimana saya harus menyelesaikan pekerjaan saya sebagai dosen alias mengajar tok, di mana banyak sekali, Bu, tadi tugasnya apa ya? Sorry, soalnya saya disuruh mama nganterin laundry. Terus saya harus ngapain? Yang dihadapi adalah orang tua, kan nggak mungkin toh saya ngelarang. Masa saya berantem sama orang tuanya, loh orang tuanya yang gaji saya? Ya kan? Kalau masalah ngomong kelunting kan bener gitu. Nah, terus ketika misalnya, Bu, saya harus off kamera ya, soalnya kuotanya banyak. Yaitu kemudian lalu hanya sekedar bagaimana menyelesaikan pekerjaan, selesai mengajar, perjumpaan, semangat untuk bisa ketemu. Kebetulan saya orangnya adalah nggak suka penelitian dan pengabdian, saya sukanya adalah ngajar. Bukan karena bisa berbagi ilmunya, tetapi justru di situ saya bisa ketemu sama orang, saya berjumpa dengan harapan-harapan itu. Ketika misalnya mahasiswa tidur itu, karena ternyata bisa jadi ada cerita di balik itu. Ketika mahasiswa ngobrol sendiri, ternyata mereka memang butuh ruang untuk ketemu. Ketika misalnya mahasiswa asik mencatat, karena ternyata mereka memang benar-benar ingin supaya selesai dari sini mereka punya bekal untuk menghadapi dunia selanjutnya. Dan ini yang nggak saya ketemu waktu pandemi. 2020 menjadi waktu yang struggling buat saya ketika kepuasan saya menjadi dosen untuk ketemu sama mahasiswa itu nggak kejawab. Dan 2021 menjadi masa saya terlena. Sebetulnya terlena banget. Terlena kenapa? Karena saya sama mahasiswa saya ternyata sama-sama ngajar bisa sambil dasteran, sambil motongi wortel, brambang, masak gitu kan. Ternyata itu, wah enak juga ya ngajar gini ternyata. 2020 seakan struggling saya tuh terlupakan. Wah enak juga ya, kuliah jam 8, baru bangun 15 menit, kucek-kucek mata. Hai teman-teman, selamat pagi, kita ketemu lagi di sini. Piye, udah pada bangun belum? Ternyata sambil selimutan. Saya juga baru cuma kucek-kucek mata, nggak kelihatan. Walaupun misalnya saya tetap pakai kamera, tapi siapa sih yang kemudian akan memperhatikan itu? Dan ternyata enak banget ya, 2021 itu menjadi masa terlena. Di mana kita tadinya sangat takut terhadap kondisi pandemi, menghukum diri, kemudian ada juga rasa ingin keluar, ingin apa ya, ingin mulai merasakan, aku sudah ada selain kuliahnya enak sambil online, tapi juga dolanya harus jalan nih, karena ternyata mahasiswa juga mengalami hal yang sama, dan saya merasa bahwa ada harapan-harapan baru rupanya, harapan-harapan mulai merasa bahwa kapan ya Bu kita bisa ketemuan lagi, kapan ya Kak, saya pengen deh melihat kakak nih secara nyata gitu. Kebetulan sama mahasiswa 2021 saya memaksa mereka memanggil kakak ya, karena ya itu tadi biar mudah terus gitu. Saya bosan dipanggil ibu gitu. Supaya kakak aja gitu.
kapan ya Kak kita bisa ketemu? Ternyata ada harapan-harapan baru yang muncul yang tadinya saya pikir di awal-awal tahun 2021 mereka mulai, dan saya mulai menikmati untuk kuliah itu ya ternyata bisa disambi banyak hal. Oh ternyata ada harapan baru. Dan harapan ini yang kemudian menjadi semangat saya untuk, oh iya ya, dunia itu terus berubah. Dunia itu tidak pernah tetap. Dan saya selalu ingat bahwa satu hal yang terjadi di dunia ini yang selalu terjadi dan tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Dan perubahan itu yang muncul yang saya temui setiap tahun. Nah, merefleksikan apa yang saya alami di tahun 2020, apa yang saya alami di 2021 itu semakin menegaskan bahwa pekerjaan dosen itu ternyata tempat yang tepat buat saya untuk bertemu dengan banyak harapan ini yang membuat saya semakin menyadari bahwa inilah hidup yang sebenarnya. Nggak cuma sekedar bekerja untuk mengajar, ternyata kepuasan saya bukan pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang selama ini menjadi pekerjaan administratif, ternyata membuat saya hidup adalah perjumpaan-perjumpaan ini. Yang saya katakan bahwa ketika di umur saya itu harapan itu sudah mulai bias. Ya sudah, apa yang sudah saya lakukan itu seakan-akan menjadi kegiatan yang ya udah yang dilewati. Saya bekerja itu ya bangun pagi, nanti malam tidur, besok ketemu lagi. Semakin tua itu pasti itu menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi rutinitas. Tapi ketika ketemu sama mahasiswa, mata mereka yang memunculkan harapan-harapan baru itu selalu menjadi pengingat saya bahwa ini loh, ada api-api baru yang, oh, aku diingatkan bahwa hidup tuh yang harus kayak gini. Jadi kalau misalnya tadi melihat cermin itu ya cerminnya adalah aku sudah menjawab harapan mahasiswa itu belum ya? Dengan berbagai harapan ini aku sudah menjawab ini belum ya? Atau aku cuma sebagai dosen yang mengajar, selesai, pulang, besok ketemu lagi, ngoreksi tugas, ngasih tugas, ngajar, ataukah aku sudah menjawab harapan-harapan mereka untuk sebagai teman, mereka yang mencari teman, mereka yang sekedar untuk, kita nggak bisa menutup kemungkinan banyak mahasiswa kita yang kuliah untuk mengisi waktu sebelum mereka meneruskan usaha orang tua, atau yang benar-benar menjawab mereka supaya jadi bekal untuk jadi orang yang punya skill untuk menghadapi hidup di masa depan. Sudahkah saya menjawab itu semua? Dan 2021 mulai terakhir itu, ketika mereka ada kerinduan untuk ketemu, mereka ada kerinduan untuk hadir, kerinduan untuk berjumpa dan berinteraksi, artinya bisa jadi saya sudah mempertemukan harapan bahwa nggak sekedar ternyata tugas saya itu ngajar selesai, perjumpaan di dalam layar hitam di ruang interface ini setidaknya sudah menyentuh bahwa ada kerinduan baru, ada harapan baru. Dan harapan saya untuk tentunya di 2022 ya, kita nggak bisa mengharapkan pandemi berakhir, tetapi saya berharap bahwa di 2022 saya bisa menjadi sosok dosen yang menjaga harapan ini untuk terus tumbuh, untuk terjawab, untuk menjadi siapapun mahasiswa-mahasiswa kita tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga menemani perjalanan mereka di hadapan awal ini bisa mereka tuh nantinya jadi apa? Siapapun mereka nantinya ya, mereka bisa menjadi apa yang saya rasakan juga dulu gitu, bahwa masa muda itu menjadi masa muda yang menjadi pupuk untuk siapa saya itu. Dan ketika masa muda itu saya punya harapan ya, harapan ini jangan pernah patah hanya karena batasan-batasan yang membelenggu kita. Contohnya kayak ketika di masa belajar ya, layar interface ruang hitam, atau misalnya keterbatasan lain, jawablah dengan berbagai hal yang memungkinkan bahwa mereka nyaman dan harapan mereka tidak pernah pupus. Itu yang bisa saya bagikan. Kalau misalnya dibilang narasumber, saya juga tidak merasa sebagai narasumber yang baik, hanya semoga ini yang bisa menjadi semangat kita bersama. Dan saya agak malu dari tadi disenyumin sama Pak Ferdi dan Mbak Deo. Itu Mbak Kristi, terima kasih. Okidoki, terima kasih Mbak Anda. Ya sudah menjelaskan ya. Jadi memang berangkat dari pendidikan yang selalu berganti itu yang disampaikan oleh Mbak Anda. Ada interaksi antara dosen dan juga
mahasiswa. Kemudian harapan di tahun 2022 itu harapan akan terus bertumbuh. Tidak hanya ngajar terus pulang, tapi diharapkan juga kita ketemu sama mahasiswa, kita melakukan interaksi dengan mahasiswa, disitulah kita menemukan setitik harapan apa yang dikeluhkan dari mahasiswa, kita memiliki ide. Nah, jadi Mbak Anda ini menyimpulkan kita tidak hanya mengajar saja, tapi kita juga bisa berdekatan dengan mahasiswa, mahasiswa berkeluh kesah apa, kemudian Mbak Anda memiliki ide dan dari situlah bisa dibangun suatu harapan yang terus bertumbuh dari mahasiswa itu. Begitu Mbak Anda? Iya, Mbak Kristi. Oke, kita langsung saja. Waktunya sekitar 40 menit. Ya, ini dari Mbak Anda masih sisa banyak. Nanti kalau ada tambahan atau ada mau huru hara, ada pertanyaan apalagi kepada Mbak Deo atau kepada Pak Ferdi, nanti bisa ditambahkan. Langsung masuk saja. Gitu Mbak Anda, oke? Oke, kita langsung saja selanjutnya yang kedua, narasumber yang kedua tentunya tidak kalah menarik. Ini dari kalau tadi dari segi dosen dan sekarang dari segi tenaga pendidik. Siapa lagi kalau bukan dari Mbak Di? Halo Mbak Dionisia. Halo. Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Belum penutup ini Mbak, masih di narasumber yang kedua. Oke, langsung saja kami persilahkan untuk Mbak Dionisia. Terima kasih waktu yang diberikan. Kayaknya kalau lihat dari layar keempat layar ini, kok saya merasa paling tua ya? Ada teman sebelah ya? Maaf Bapak. Mbak Anda jauh di bawah saya, Mbak Kristi juga jauh di bawah saya. Jadi mungkin pengalaman akan lebih banyak ya. Saya sekarang di Fakultas Arsitektur dan Desain, dan ini adalah tempat ke-5 yang sudah saya darati. Dari pertama CLT, lalu kemudian pindah ke Fakultas Sastra, kemudian pindah ke BAA, lalu geser lagi ke gedung sebelahnya, ke Antonius di Fakultas Psikologi, kemudian geser lagi ke Fakultas Arsitektur. Nggak tahu setelah ini apakah geser lagi, berarti ke Sport Hall atau ke Kapel ya? Pendopo. Oh iya Pak. Bicara tentang pandemi, saya hampir sama dengan Mbak Anda ya. Saya juga menolak tua kok Mbak Anda. Jadi saya dengan teman-teman mahasiswa, saya juga panggil mereka teman-teman. Saya nggak mau dipanggil Bu, nanti kelihatan tua saya. Jadi saya lebih suka dipanggil Mbak oleh adik-adik mahasiswa. Berbicara tentang refleksi diri, selama 25 tahun saya mengabdi di Unika. Sebetulnya ini tahun ke-26 ya. Tahun 26 ini banyak yang sudah saya alami dari dulu zamannya masih semua serba manual, saya masih mengalami semua di fakultas bagaimana harus babat alas waktu di Fakultas Sastra, kemudian pindah ke BAA di kemahasiswaan dengan pola yang masih manual semua untuk penerimaan mahasiswa baru. Kami harus mengolah semua data secara manual, tetapi dengan pandemi ini berjalannya waktu tahun ke tahun, ternyata pandemi ini ada positifnya juga untuk saya, terutama saya. Mungkin teman-teman teknik yang lainnya juga awalnya memang kami agak berat, karena biasanya kami pelayanan secara langsung, bisa ketemu dengan mahasiswa, agak janggal juga kalau harus ketemu dengan mahasiswa yang ribut di depan konter, lalu belum lagi dosen yang semua minta serba cepat gitu. Tetapi begitu pandemi, semua jadi hilang, kemudian diberlakukan WFO, WFH, separuh-separuh gitu. Awalnya sama seperti yang dialami Mbak Anda, agak
nyaman gitu. Enak ya, sepi ya, nggak ada mahasiswa yang merecoki, nggak ada dosen yang minta dilayani cepat gitu, yang harus berebutan bagaimana kita harus membagi waktu, mau mendahulukan dosen atau mendahulukan mahasiswa gitu. Kemudian waktu itu juga semua masih agak nyaman, tetapi berjalannya waktu kok terus jadi agak susah karena ternyata karena online kami harus dituntut, Pendik harus dituntut dengan pelayanan yang online untuk komunikasi via WA, kami harus siap istilahnya 24 jam ya Pak. 24 jam mahasiswa kadang-kadang nggak ngerti waktu juga. Mereka malam-malam ngechat, Bu ini kok cybernya nggak bisa, Bu ini sintaknya nggak bisa gitu. Kadang-kadang awal-awal kita juga agak jengkel gitu. Tetapi lama-lama ya memang ini yang harus kita jalani, ini yang harus saya lakukan. Kemudian dibantu akhirnya oleh MSI dari pihak pimpinan dibuatkan sistem-sistem yang membantu kami Pendik. Dan memang di awal memang saya pribadi juga agak, aduh kok kayak gini ya, di usia saya nggak muda lagi, agak susah juga harus melayani mahasiswa yang mereka bingung, angkatan 20 yang begitu lulus SMA, Bu ini gimana caranya bikin masuk ke sintak, saya nggak bisa, ini mau masuk cyber nggak bisa, belum lagi dosen, Mbak ini saya nggak bisa Mbak masuk gitu. Sementara waktu itu Pendik juga belum diajari bagaimana menjalankan, mengoperasionalkan cyber, kemudian sintak gitu. Akhirnya mungkin karena banyak keluhan-keluhan dari teman-teman Pendik dan membuat universitas jadi berpikir, oh kayaknya memang perlu aplikasi, perlu pelatihan-pelatihan, sampai akhirnya saya dan teman-teman Pendik banyak mendapatkan pelatihan untuk membantu kelancaran pekerjaan kami. Jadi kami diajari bagaimana mengoperasionalkan cyber, kemudian bagaimana memindahkan cyber ke sintak, dan bagaimana yang lain-lain yang terkait dengan aplikasi-aplikasi untuk belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah pembuatan Zoom. Berat, tetapi saya secara pribadi juga jadi senang. Oh ternyata setelah semua bisa kami, ternyata dengan kemauan, dengan niat, oh ya enak juga akhirnya kayak gitu. Ya memang agak repotnya kalau ada dosen, nyon sewu kalau di Fakultas Arsitek itu memang usia mereka sudah banyak yang sepuh, jadi mungkin memang agak harus telaten mengajari mereka, harus melayani mereka, karena untuk mengaplikasikan semua itu kan memang kadang-kadang ada yang gampang penerimaannya, ada yang susah. Tetapi akhirnya ya dengan kemauan, dengan kerjasama yang baik antara teman-teman Pendik dan dosen, akhirnya semua juga bisa berjalan lancar. Matur nuwun, meskipun masih ada ini ya Pak Ferdi. Jadi untuk pengalian dari cyber ke sintak memang kadang-kadang agak membuat sedikit sedikit trouble, tetapi kami masih bisa mengatasinya. Lalu harapannya ke depan, harapannya yang jelas satu, pandemi segera berakhir supaya kami bisa bertemu dengan dosen-dosen dan teman-teman mahasiswa lagi, karena ternyata memang ada kerinduan juga sih ketemu gitu. Karena kejenuhan saya harus tiap hari di depan komputer berhadapan dengan mesin seperti itu setiap hari itu. Tetapi ini dengan mulai pandemi yang mulai mereda ini, sudah mulai ada teman-teman mahasiswa yang masuk. Jadi oh iya, jadi ada kangen-kangen teman-teman dari mahasiswa, kemudian hubungan saya dengan mahasiswa lewat, meskipun hanya lewat chatting, ternyata jadi lebih saya merasa agak lebih mesra gitu hubungannya, lebih akrab lagi dengan mereka. Jadi agak belajar sabar saya. Kalau dulu berhadapan langsung kadang-kadang suka, karena ini dituntut dari dosen minta cepat, mahasiswa minta cepat, kadang-kadang kami nggak bisa menahan emosi, kadang-kadang sudah capek, ini minta cepat gitu. Tetapi setelah lama gini nggak ketemu, ternyata kangen juga gitu Pak.
kangen direcoki mahasiswa, kangen direcoki dosen begitu. Dan kami berharapnya tetap untuk kedepannya mungkin meskipun pandemi sudah aman untuk kita semua dan semua sudah PTM, mungkin tetap untuk aplikasi untuk yang belajar mengajar mungkin akan tetap lebih ditingkatkan lagi supaya Tendik juga lebih terbantukan untuk semua proses-proses administrasi akademiknya. Begitu Mbak Kristi, singkat aja. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Dio. Oke, terima kasih Mbak Dio. Saya mau menyimpulkan dulu nih sebelum kita masuk ke Pak Ferdi. Yang pertama, kesimpulannya adalah yang terniang-tiang ternyata Mbak Dio niku udah 5 kali transit. Ya, cara dinding namanya 5 kali transit dan sekarang berakhir di arsitek gitu ya. Sudah 25 tahun, tentunya ada perubahan di situ dari mulai awal masuk Unika sampai sekarang udah jalan 26 tahun ini ya. Nah, kemudian berarti kan pasti ada perubahan tadi yang disampaikan oleh Mbak Dio ini dari manual terus sekarang apa-apa semua elektronik ya, semua internet dan lain-lain, di situ ada perubahan yang selama 25 tahun. Yang kedua, ada perubahan yang semakin meningkat. Apa itu? Di mana itu? Ketika pandemi, sama yang dikatakan oleh Mbak Anda. Mbak Anda itu merasakan bahwa ketika pandemi itu perubahan itu semakin banyak. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kita harus tahu apa itu super cyber, kita harus tahu apa itu Google Meet yang sebelumnya saya sendiri pun apa itu Google Meet, apa itu Google Drive, apa itu super cyber, apa itu Sinta, itu saya tidak tahu, kecuali apa itu gajian pasti saya tahu, bukan begitu Pak Anda? Nah itu pasti tahu. Nah intinya adalah mereka berdua dan Pak Ferdi tentunya dan Mbak Dio ini ada rasa kangen, ya kan? Ya, kangen. Meskipun ya pasti ada rasa kangen berinteraksi kepada mahasiswa, dengan tendik, kemudian tendik dengan dosen yang pengen buru-buru, tendik dengan mahasiswa, dosen juga begitu, kangen juga dengan mahasiswa, kita saling berinteraksi, kita curhat, menemukan ide, nongkrong itu pasti ada pembahasan. Gitu. Nah intinya mereka rindu sebenarnya kepada teman-teman. Ya, mereka itu sebenarnya rindu. Soalnya nggak ada aplikasi ngeplak online. Kan bisa virtual. Nah, loh tuh kan. Loh, kena Mbak. Kena. Oke. Teman-teman, sebelum kita masuk ke Pak Ferdi, ini masih ada sisa waktu sekitar 10 menit. Kita tanya dulu ke Mbak Anda sama Mbak Dio. Kira-kira ada sesuatu yang belum tercapai nggak sih di tahun 2021 ini? Ayo Bapak. Mbak Anda tentu belum punya suami. Wah, saya juga. Wah. Ditanya nih. Gimana Mbak Anda? Apa yang belum tercapai? Langsung ditodong. Tapi sebelumnya Kak Kristi, ini kita ngobrolnya santai kan? Soalnya dari tadi buah saya di depan ini ngawe-ngawe, boleh sambil. Waduh, boleh sekali, monggo. Kan soalnya. Saya kok nggak dapet toh? Saya kok nggak dapet. Ini Pak Ferdi silahkan. Nanti dilempar Mbak Anda dari atas Pak. Nggak tampak nih. Ya, kalau jawaban serius dari hati yang belum tercapai adalah dapat jodoh ya. Emang nyari? Oh, selalu ngeblas, Pak. Tapi kalau jawaban yang serius, apa yang belum tercapai di 2021 adalah sekolah, karena udah kadang ditarik Pak Ferdi. Halo Pak, dijawab Pak. Karena sebetulnya banyak banget sih yang belum tercapai. Cuma bagi saya itu
adanya target untuk bisa dikejar. Selain untuk dicapai itu ya bisa untuk dikejar, karena kalau kita nggak punya target ya nggak bisa maju gitu, kita nggak akan bisa maju. Ada banyak hal yang selain kehidupan sosial dan lain-lain, kehidupan pribadi. Kalau di sisi dosen yang belum tercapai pastinya adalah keinginan untuk menulis, karena tadi saya sudah bilang ya, saya tuh nggak suka penelitian, saya tuh ya bukannya terus nggak suka pengabdian, tapi ya banyak pengabdian gitu. Cuma dan kegiatan yang paling saya suka itu adalah mengajar, karena saya itu ketemu sama mahasiswa yang tiap tahun pasti ganti, yang tiap angkatan punya karakteristik masing-masing yang menarik untuk untuk berjumpa tuh, mereka tuh punya karakteristiknya masing-masing, dan itu memperbarui saya terus. Nah, yang belum tercapai dari tahun 2021 ya bisa menulis, keinginan untuk melakukan penelitian dan tulisan-tulisan yang produktif ya, karena saya merasa bahwa saya belum produktif dalam penelitian dan penulisan, dan ingin memulai di sana, yang mungkin juga akan selalu menjadi keinginan di tahun-tahun ke depan. Semoga bisa tercapai. Itu dalam pekerjaan dosen itu sih. Yang lain-lain, buat teman-teman yang masih nonton di sekitaran umuran 30 sampai 40, kebetulan saya single, hubungi di bawah ini. Tetap markomnya dipakai di kehidupan percintaan. Tulis nomor ya, Mbak. Nomor HP tertera di bawah. Itu strategi. Panitia ya. Itu strategi bercanda, tapi beneran. Ya nggak, Mbak Anda? Oke, terima kasih Mbak Anda. Kita selanjutnya ke Mbak Deo. Apa nih yang belum tercapai di tahun 2021? Apa ya? Kayaknya kalau saya tuh mungkin harapannya bukan harapan saya pribadi sih. Mungkin satu Unika ya. Gaji naik. Saya lupa ya Pak. Terakhir kali gaji naik itu tahun berapa ya? Lalu saya mewakili teman-teman yang angkatan saya mungkin ya Pak, yang angkatan-angkatan sudah hampir expired mungkin di Unika, kami masih menunggu eksekusi dari pengajuan rektorat untuk perpanjangan masa pensiun Pak. Semoga dikabulkan, diperpanjang 2 tahun supaya saya bisa ambekannya agak panjang lagi gitu. Karena tahun depan anak saya udah masuk Unika, sudah diterima di Unika. Lalu saya hanya melihat, saya secara pribadi saya nggak tahu, tapi mungkin banyak teman juga yang berharap ada, kalau diperbolehkan mungkin Pak, kami ingin diberikan pelatihan-pelatihan yang bisa lebih mensupport pekerjaan kami, lebih mendukung pekerjaan kami, tidak hanya soal, misalkan tidak hanya belajar tentang cyber, lalu super cyber, kemudian sintak, tetapi tentang Zoom, tapi mungkin kami bisa dibekali untuk misalkan kursus bahasa Inggris, begitu Pak. Karena saya ingat dulu waktu saya di psikologi, itu ada kursus bahasa Inggris untuk teman-teman tendik, ditawarkan waktu itu di prodi-prodi dan unit-unit itu ditawarkan, mereka boleh mengirimkan dan siapa yang akan diutus oleh unit-unit. Saya pikir itu juga asik juga ternyata, biar saya nggak kelihatan bodoh sekali gitu loh Pak. Karena kadang-kadang mungkin ada, saya kadang-kadang suka dimintain tolong sama Pak Krismon, ini ada surat Mbak bahasa Inggris kayak gitu. Padahal saya bahasa Inggrisnya cuma bisa yes sama no gitu. Mungkin itu. Lalu ada nggak Pak celah untuk kami teman-teman tendik untuk dilibatkan? Kami nggak tahu ya, kalau dosen kan mungkin ada tridharma ya, tridharma perguruan tinggi. Kalau tendik kan nggak ada Pak. Tetapi kadang-kadang saya suka ingin lihat dosen yang punya program pengabdian masyarakat seperti kemarin itu. Akhirnya saya merasakan asik juga ya ikut relawan yang
Pak itu, kemudian yang sebelumnya adalah saya ikut yang sentra vaksin, ternyata asik juga gitu. Dan ini betul-betul saya menikmati seperti itu. Saya punya angan-angan, bukan angan-angan sih Pak, boleh nggak kalau misalkan pas dosen punya pengabdian lalu teman-teman tendik ada yang bisa diikutkan seperti itu. Kalau yang penelitian lah nggak nyanda lah pikirannya gitu. Kayaknya nggak mudeng Bu Pak. Tapi kalau untuk pengabdian mungkin kami lebih bisa mengikuti seperti itu. Seperti relawan Sapak itu kan juga saya melihatnya itu dilihat seperti sisi untuk pengabdian ke masyarakat nih Pak. Kayaknya asik juga sih gitu. Lalu harapan yang lain apa ya? Itu dulu mungkin Pak sementara. Matur nuwun sangat. Oke, terima kasih Mbak Dio. Ini sebenarnya sakjane unek-unek ini. Sakjane unek. Curcol. Gagasan. Di sana jaluk Pak Rektor. Mumpung ada tempat deh. Betul. Mumpung ada tempat dan langsung dijawab saja. Karena sudah waktunya sudah mepet ya, kita langsung jawab saja dari Pak Ferdi. Halo Pak Ferdi. Halo. Salam sapa dulu Pak. Monggo Pak Ferdi, kami persilahkan. Kalau harapannya Mbak Dio aku enteng tok, seneng aku tendik melu pengabdian. Sing abot nggone Mbak Andan njaluk bojo tak muter tak aku mikir. Kita ngon job desi rektor ora ono kuwi. Kan kebahagiaan dosen itu membuat yang lain ikut sejahtera, Pak. Ya. Aku suwe-suwe kok rektorat dadi wedding organizer. Tapi kuwi menjadi pikiranku lho. Aku juga tidak bahagia nek dosen-dosen mudane kabeh do jomblo, berat ya. Itu dietnya dalam rangka itu loh, Pak. Waduh. Itu harus dipikirkan dengan baik. Kitanya harus ada pelatihan khusus untuk itu ya, supaya trik-trik, tips-tips ya. Ojo carane terlalu vulgar, hubungi nomor WA. Mbak Kristi mau, pengen. Kalau pengen besok ikut saya sama Mbak Anda ke Pantura ya. Mbak Anda itu tak ke sekolah, ke SMA mulai banyak fans beratnya dari guru-guru BK gitu. Yang umur 59. Aduh, ini ngomong apa ya. Yang kayak tadi ya, kayak yang lain ya, aku melu-melu ya. Jadi merefleksikan diri itu hukumnya wajib. Bahkan saya paling suka dengan metode mengajar itu metode yang sering saya pakai, metode reflektif. Jadi lebih kayak berkaca gitu, mengajak mahasiswa berkaca. Misalnya kita mengajarkan sebuah materi konseptual gitu. Kemudian mengajak mahasiswa, kalau itu terjadi padamu piye, atau kamu pernah mengalami enggak seperti itu gampang banget dan asik banget gitu. Sehingga mahasiswa juga cepat untuk menguasai sebuah konsep. Itu reflektif secara umum. Tapi kalau bicara tentang hidup, ada seorang filsuf namanya Socrates itu ngomongnya nyengit banget. Hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak untuk dihidupi. Edan toh nyengit toh. Maka kalau orang-orang yang nggak pernah merefleksikan dirinya itu sakjane ya ora pantes urip, intine ngono sih. Jadi urip kok ngono tok, ini ora tambah HP, ora berani merefleksikan diri, apa yang sudah, apa yang belum, yang sudah itu menjadi kekuatan. Wes, aku iso gitu kan. Nah, dengan dasar itu, dengan modal dan bekal aku iso, maka aku harus capai yang lebih tinggi, aku harus capai yang lebih baik gitu kan. Kira-kira ungkapan Socrates itu kalau diterjemahkan dalam bahasa manusia kan seperti itu. Sehingga lalu kita bertumbuh, berkembang gitu. Termasuk yang jodoh mau sih gitu kan. Nopo ya kok aku gak sepoknya njaluk umur 30, aku aja terlambat menikah nyesel banget tuh. Aku 24 baru nikah, aku nyesel banget.
harusnya 23 itu. Loh iya serius. Sehingga bayangkan kalau aku dulu jadi nikah 23, nggak terlambat setahun. Tahun ini anak-anakku wis kuliah kabeh wis rampung wis penak gitu kan. Nah itu kan. Jadi sampai yang nganter neng TK nganter cucunya ya Bu Anda nomor dia. Nganter cucunya ya Bu Anda. Terus Pak. Oh iya, ding. Mudah terus ya, tapi tetap dianggap nenek nganter anakmu sekolah. Aduh. Nah, Mbak Kristi dan teman-teman, sejak pernah membaca pertama kali ungkapan Sokrates itu, kemudian SMA kelas 2 itu kami kan diwajibkan retret. Gitu. Lalu oleh Romo pendampingnya diajari untuk merefleksikan. Gitu. Sejak itu saya kok senang banget dan menikmati setiap tahun. Kadang-kadang tidak perlu menunggu akhir tahun sih. Ya, kadang-kadang di akhir bulan itu meluangkan waktu setengah jam untuk benar-benar tenang. Basa Jawa itu meneng, menep gitu. Meneng dan menep itu lalu iya aku wis piye ya dan seterusnya. Termasuk 2 hari yang lalu saya melakukan itu setelah 4 bulan menjadi rektor itu kayaknya aku sudah banyak menyiksa teman-temanku ya gitu. Pak Probo wis mulai sering ngalamun. Pak Aji rambutnya tambah entek gitu kan. Aduh Bu Vivin tambah keriting gitu kan. Apa aku harus kayaknya personelnya tak kurangi 2 ya atau 3 ya. Mungkin Mbak Anda tahu banget sih aku kadang-kadang terlalu ngegas. Personelnya terlalu banter, tapi semua yang saya lakukan sebenarnya bukan untuk apa-apa sih. Yang tadi loh yang dikemukakan Mbak Dio tadi loh. Pak sudah lama nggak naik gaji. Karena kalau tanpa kerja keras juga nggak akan dapat gitu. Dengan misalnya student body kita seperti ini terus, ya nggak bisa apa-apa ya seperti ini mau itu anggarannya wis pas gitu kan ya. Itu sih kira-kira. Sehingga saya kebiasaannya adalah besok rencana tanggal 29 Desember ke kantor. Kebiasaan saya itu merubah layout ruangan itu selalu. Kadang-kadang kursi tak rubah menghadap ke selatan atau ke barat atau gantian besok atau mungkin besok meja kerja saya persis di depan pintu masuk rektorat itu atau nggak tahu nanti gimana. Yang penting harus ada sesuatu yang baru. Hanya untuk aja reminder gitu, bahwa ada waktu baru yang sudah datang gitu. Intinya itu sih besok merubah layout itu secara fisik, tapi secara pengembangan diri, merefleksikan diri itu pijakan dasar untuk berkembang. Artinya yang akan kita lakukan ke depan itu harus berdasar hasil refleksi. Dan jangan lebih fokus pada yang kurang, tapi apa yang sudah saya lakukan dan bisa aku lakukan. Nah, itu harus jadi modal. Bahwa misalnya berhasil, itu bukan karena semata-mata kehendak Tuhan, tetapi memang aku berusaha, aku melakukannya dengan keras. Oh, berarti kan kerja keras aku semakin bisa meraih hal yang lebih tinggi itu. Kalau refleksinya lebih banyak menyoroti kekurangan, nanti self-esteem-nya turun. Lalu ketika mau membuat tantangan baru nggak berani. Ngene wae ra wis, cukup kok ngene wae ra wis. Itu kira-kira dinamikanya. Nah, kemarin apa yang dialami Mbak Anda itu sudah tak tulis di Suara Merdeka hari Sabtu yang lalu sih. Memperpendek siklus zona nyaman karena menurutku sebagian besar saya amati sudah kayak yang disampaikan Mbak Anda. 2021 itu tahun terlena tadi Anda menyebut gitu ya, terlena. Zona nyaman banget sih akhirnya. Tidak hanya mahasiswanya, dosennya juga loh. Artinya tidak harus ke kampus, tidak harus mandi dulu, tidak harus dandan dulu, tidak perlu transport ke kampus dan sebagainya. Mahasiswanya juga. Nah, bagi saya kalau sesuatu itu sudah rutin, yang disampaikan Mbak Anda tadi hanya sekedar rutinitas, itu tanda-tanda berada di zona nyaman sudah terlalu parah. Jadi lampu sudah menyala. Bagaimana caranya memutus siklus itu? Caranya dengan membuat sebuah pertanyaan atau mempertanyakan. Nggak wis ngene wis cukup. Mengajar itu hanya sekedar cerita tentang teori pakai PPT, wis cukup. Nah, jadi dosen iki ngene tok ya ndak wis cukup. Nah, jadi tendik seperti ini apakah juga ya wis cukup?
Nah, itu cara untuk keluar dari zona nyaman. Maka kalau tidak lagi ada rasa bertanya, pengen keluar dari situasi ini, mohon maaf, produk bahaya. Nah, kalau kita teruskan terus-menerus online full, harapan-harapan mahasiswa tadi kayaknya nggak kita bisa penuhi deh. Ya kan? Jadi energinya dosen dan tendi itu harusnya berasal dari mahasiswa. Nek direpoti mahasiswa gila, lah itu bahaya. Zona nyamannya udah, wah. Jadi kalau di WA mahasiswa langsung muncul di situ namanya si Sapang, Bobby, Psikologi 2017. Wah, belai cah iki ngopo meneh gitu. Berarti sudah ya, dan ya mungkin ada sih yang kayak gitu, aku nggak ngitung jumlahnya. Jadi kalau indikatornya sudah rutinitas, sudah seperti rutinitas, seperti gerak refleks, itu berarti kita harus segera keluar dari zona nyaman. Itu yang kemarin saya tulis karena cukup banyak yang menurut saya sudah mengalami seperti itu. Padahal di kelas itu kan tadi yang disampaikan Mbak Anda, menatap mata-mata mereka yang penuh harap itu kekuatan loh, itu energi loh. Aku itu dipanggil, aku memilih jalan hidup untuk memenuhi, membantu mereka mewujudkan harapannya. Ya mohon maaf, nek nganggu online ki, itu nggak tahu 50% mungkin nggak ada loh yang tune in gitu ya. Ya tahu dengan materi kuliah. Wong setiap dipanggil juga nggak nyaut. Habis itu muncul di chat, maaf Pak tadi ke toilet. Itu kan standar banget tau. 10 dari 11 yang kita panggil kan jawabannya maaf tadi ke toilet. Yang kedua Pak maaf tadi koneksi terputus. Itu aja baru knowledge loh, baru pengetahuan doang loh. Perjumpaan-perjumpaan ini kan menghasilkan ide, menghasilkan gagasan, menghidupkan harapan, berdialog, mengajar empati, mendengarkan, wah banyak banget dari perjumpaan. Nah, maka ya refleksi saya setelah 2021 4 bulan ini diberi tugas baru, nggak bisa kayak begini terus, semester genap kita mau tidak mau harus berani. Nunggu pandemi berakhir nggak akan berakhir yo. Habis Omikron nanti Omiopo ya mungkin lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita yang harus berubah, tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Nah, tentu Unikasi Geopranoto tidak sekedar ingin kuliah kembali, tetapi juga ada tanggung jawab sosial. Saya menyebutnya sebagai kita harus menghidupkan kawasan Bendan. Masyarakat Bendan harus kita hidupkan kembali. Laundry, warung makan, kos-kosan, macam-macam warung, fotokopi, sewa printer, wah banyak masyarakat di sekitar kita yang hidup karena Unika. Saya merasa punya tanggung jawab sosial di situ. Ya, jadi teman-teman mahasiswa nanti harus mulai kembali ke Semarang bahwa kuliahnya bergantian. Bu WR sedang saya minta untuk menata, mensimulasi apakah gantian Senin itu angkatan berapa, Selasa angkatan berapa, atau bagaimana nanti sedang diotak-atik. Atau mau pakai hybrid dan sebagainya, kami sedang menyiapkan itu. Tetapi jujur, Unika itu harus menjadi sumber harapan bagi masyarakat sekitar. Begitu nanti mulai berdatangan kembali ke kawasan Bendan, kampus mulai ramai, maka harapan itu sungguh nyata, terwujud. Yang kemarin jaga kantin itu di mana aku juga tidak membayangkan. Sudah 2 tahun ya Mbak Diu. Yang sebelah barat pojok itu apa Mbak? Leker, bukan leker. Leker, iya, leker crispy-nya Mbak Lina. Nah itu di mana sekarang Mbak Lina? Tahu gejrot. Saya sudah ditanya-tanya malah Mbak. Ya. Unika buka kapan gitu. Nah, tahu gejrot langganan saya itu ya sekarang di mana? Maka itu baru yang di lingkungan kantin TA, belum yang di sekitar kampus toh. Yang punya kos, yang punya laundry, yang membantu di warung dan sebagainya dan sebagainya. Bagi saya itulah nyata betul gitu. Nah, harapan saya tentu teman-teman dosen Tendi mari bersama-sama bahwa spirit kita mau membantu mahasiswa mewujudkan harapan yang tadi melalui mata-mata yang sangat luar biasa itu dan juga menghidupkan masyarakat sekitar. Begitu Mbak Kristi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Kristi. Terima kasih Pak Ferdi. Oke, teman-teman sekalian, Mbak Anda dan Mbak Dio, tadi sudah terjawab ya sepertinya, tapi saya akan menyimpulkan 30 detik aja.
karena waktunya sudah cukup banyak ini, sudah malam. Yang pertama, kita harus merefleksikan apa yang kita sudah lakukan. Jangan sampai kita apa yang dikatakan sama Sokrates, betul ya Pak? Kecepet saya Pak, lidahnya Sokrates. Jangan sampai apa yang dikatakan sama Sokrates. Kita harus tetap refleksi terus-menerus, karena itu adalah titik awal dari perubahan untuk masa depan kita. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat di sekitar kita itu membutuhkan unika. Oleh sebab itu, ya, oleh karena itu, kalau bisa, pasti bisa, Universitas Katolik Segio Pranoto akan menjadi sumber harapan bagi sekitar masyarakat. Begitu, Pak Ferdi, kesimpulannya, mohon maaf kalau ada nambahi sedikit. Keinginan untuk kembali tatap muka itu tadi yang Pak Kristi simpulkan, menghidupkan harapan, dan harus dengan tindakan konkret, tidak dengan webinar. Siapa? Iya, terlalu banyak problem yang diselesaikan dalam webinar itu loh. Konkret, kita masuk kembali ke kampus, kita kembali menghidupkan kawasan itu konkret, nyata gitu. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Ferdi. Oke, terima kasih para narasumber dari Mbak Anda. Terima kasih Mbak Anda. Terima kasih Mbak Deo, dan terima kasih Pak Ferdi. Nah, tadi tuh saya terlalu semangat sampai lebih dari 40 menit kok Pak, Bu, Mbak Anda, dan sekalian teman-teman. Kenapa? Lah, energi saya tuh terus bertumbuh, wes. Energi saya tuh terus mencuat seperti helikopter, seperti roket. Ya. Karena apa? Ternyata tadi itu saya ngemal-ngemil terus. Ada apa di balik itu? Oh, ya. Ternyata ada buah dari the fruit. The fruit ini bingkisan yang sangat menarik ya, segar dan enak, sedap. Makanya tadi saking semangatnya waktunya itu lebih dari 40 menit ternyata Pak. Nggak sampai saya, aduh. Nanti Pak OTW Pak. Nanti di dalam mimpi aja Pak. Ya. Aku sponsornya Agnes Monica. Waduh, kok larang Pak? Mahal Pak. Sedep. Oke, kalau gitu berakhirnya kita acara ini, podcast ini sangat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih juga para narasumber. Teman-teman, masih ada podcast selanjutnya, tidak hanya berhenti sampai podcast ke-9 ini saja, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik. Oke, kalau begitu, sampai jumpa di bulan berikutnya. Tetap setia dengan podcast LPPM Universitas Katolik Segio Pranoto. Dadah, bye. Terima kasih. Terima kasih.